Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Dan selamat Bakudapa. Setelah kurang lebih 4 tahun Persekutuan Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat ada, sebenarnya sudah katakanlah beberapa kali Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat minta kalau boleh ada waktu untuk menjadi kadin secara khusus melayani jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat, malah jauh-jauh sebelum adanya pandemi virus corona. Jujur, secara pribadi sebagai pendeta, kami punya kerinduan untuk itu. Apalagi salah seorang anak kami yang saat ini sudah berkeluarga, bagian dari Persekutuan Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat. Tapi saudara-saudara, ternyata sebelum pandemi virus corona, waktunya bukan itu. Terlalu banyak halangan yang kami jadikan alasan, dan ternyata di beberapa minggu terakhir ini berbarengan dengan kelahiran cucu kami. Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat juga menghubungi kami, mulai dari menawarkan kalau boleh pimpin akang untuk ibadah hari ulang tahun jemaat tanggal 12. Di waktu itu kami bukan menolak, tapi karena ada acara sama di Gemim Paulus Winebetan, ada acara ibadah syukur jemaat, kami tidak boleh meninggalkan tanggung jawab itu. Kami menawarkan tolong kalau boleh dijadwal setelah Torah ada di sana. Dan ternyata saudara-saudara, inilah waktu Tuhan. Torang Bakudapa di sini karena pelayanan, karena kerja pelayanan, dan harus kita aminkan bahwa ini adalah bagian dari rencana dan rancangan Tuhan. Bagi saya sebagai pelayan untuk beribadah bersama-sama dengan Persekutuan Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat, baik yang yang beribadah tatap muka di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara virtual di rumah masing-masing. Oleh karena itu, saudara-saudara, adalah sesuatu yang pantas dan patut secara khusus bagi saya untuk bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan ini. Dan adalah pantas dan patut bagi kita untuk setiap saat, bahkan saat ini, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, antara lain
karena hidup dan kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan, sehingga saat ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, baik secara virtual maupun bersama di saat ini, adalah pantas dan patut bagi kita untuk setiap saat, termasuk di saat ini, mengucap syukur. Karena apapun tantangan, pergumulan, dan persoalan yang sedang kita hadapi, antara lain dengan adanya pandemi virus corona yang katakanlah belum berakhir, dan segala dampak dari pandemi tersebut, bukan berarti sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak punya kesempatan untuk mendapatkan dan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bersama. Entah di keluarga kita masing-masing maupun dalam kehidupan bersama sebagai jemaat. Sebagai bukti, saudara-saudara, kemarin bercerita dengan Pak Hendrik, saya katakan bahwa tidak ada tempat pelayanan yang tidak punya tantangan dan persoalan. Dan kami yang melayani di Tanah Minahasa, yang pasti harus mengakui bahwa tantangan, pergumulan, persoalan pelayanan di kota besar pasti ada DP kesulitan tersendiri. Ya, walaupun Pak Hendrik bilang memang itu ada DPB, ada pendeta, kan orang masih ada sekian sekian kakak, sekian jiwa. Artinya DP anggota lebih kecil daripada anggota keluarga dan jemaat yang dilayani di Tanah Minahasa, antara lain seperti yang saya layani. Terkait dengan itu saya mengatakan pada Pak Hendrik, justru DP nama, jangan anggap tuh kecil itunya ada DP tantangan, jangan anggap tuh kecil itunya ada DP persoalan. Gitu. Tidak selamanya yang besar itu DP tantangan besar, tidak selamanya yang kecil itu DP tantangan kecil, tapi bisa sebaliknya. Gitu, bisa sebaliknya. Bisa sebaliknya. Anggota jemaat katakanlah kecil DP teritori, tapi DP teritorial mungkin sama dengan Minahasa tapi besar. Gitu. Ini Immanuel Jakarta Barat, berarti DP teritorial ada di Jakarta Barat, yang mungkin besarnya sama dengan Kabupaten Minahasa Induk, malah mungkin lebih besar. Namun demikian, saudara-saudara, jadi di samping tantangan-tantangan yang ada dari luar, dari dalam, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, karena pada tanggal 10 yang lalu, Gemim Immanuel Jakarta Barat boleh memperingati dan merayakan hari ulang tahun yang ke-4 tahun. Itu luar biasa itu. Ya, masih jemaat masih adik-adik, ya, so diperhadap dengan tantangan, ya katakanlah tantangan pasti ada tantangan di dalam, pasti ada tantangan di luar. Belum lagi dengan tuh tantangan yang mengglobal, adanya pandemi virus corona, ya toh, adanya pandemi virus corona dan segala dampaknya. Tapi sampai hari ini Gemim Immanuel Jakarta Barat masih ada. Sampai hari ini Gemim Immanuel Jakarta Barat masih dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tugas bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dan ini harus teraminkan semua karena Tuhan. Ya, semua karena Tuhan. Bukan karena, saya kira bukan karena pendeta Heni, ya, pendeta Heni sebagai ketua badan pekerja majelis jemaat hebat, jago. Badan pekerja majelis jemaat jago.
bukan karena pelayan khusus jago, bukan DP jemaat hebat, tapi yang hebat dan jago Kristus. Ya, yang hebat dan jago Tuhan Yesus Kristus, yang torang percaya sebagai kepala gereja kita. Ya, sebagai kepala gereja kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan oleh karena itu harapan dan doa kita bersama, apa yang telah dibentuk kurang lebih 4 tahun yang lalu, yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan selama kurang lebih 4 tahun, melaksanakan amanat Kristus untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani, menghadirkan tanda-tanda kehidupan kerajaan Allah. Ia tidak akan berhenti besok, lusa, dan seterusnya. Tapi kita berharap Persekutuan Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat akan terus dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai Tuhan datang untuk yang kedua kali. Jangan berhenti. Kalau berhenti pas di masa kita, katakanlah pas di masa saudara-saudara yang merintis, yang mendirikannya, Tuhan pitanya itu, ya, Tuhan mau pitanya apa ada berhenti. Ya, kita ada sebab diri itu. Ya, itu jemaat itu kita ada sebab diri melalui saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa kita Gereja Masih Injil di Minahasa dalam waktu dekat ini akan menyelenggarakan pemilihan pelayan khusus, diaken dan penatua, dan komisi pelayan kategorial di aras jemaat. Jadi untuk bulan depan. Saya kira kita tidak heran apabila di beberapa waktu terakhir ini bagian Alkitab yang kita jadikan bahan perenungan berbicara tentang pemanggilan pemilihan hamba-hamba Tuhan. Minggu lalu bicara tentang pemanggilan murid-murid Yesus yang pertama di Danau Galilea atau di Galilea. Kemudian di minggu ini, bagian Alkitab yang kita jadikan bahan perenungan adalah Yeskel 3 ayat 16-21. Yang berbicara tentang tugas dan tanggung jawab Yeskel sebagai nabi. Hal pertama yang mungkin kita perlu berikan perhatian bahwa ternyata setiap hamba Tuhan yang Tuhan panggil, yang Tuhan pilih, ada DP tugas, ada DP tanggung jawab. Ya, menjadi hamba Tuhan bukan katakanlah dengan tujuan dan maksud lain, selain melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada hamba itu. Dalam Yeskel 3 ayat 16-21, saya mengatakan secara sederhana bahwa ternyata Yeskel dipanggil, dipilih oleh Tuhan menjadi nabi. Tugasnya yang pertama, menjadi penjaga Israel. Maksudnya menjaga umat Israel agar mereka tetap hidup taat dan setia hanya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, tugas yang kedua yang dipercayakan Tuhan kepada Yeskel, yaitu memperkatakan apa yang Tuhan firmankan kepada umat Israel. Jadi apa tuh Tuhan ada bilang, apa tuh Tuhan ada firmankan, itu yang mau kasih tahu ke orang Israel. Nyanda yang lain. Bukan tapi kemauan, bukan dia Yeskel kemauan, bukan orang lain kemauan, tetapi apa yang Tuhan firmankan, itu yang bilang Pak orang Israel. Yang ketiga, menegur, memperingatkan umat Israel apabila mereka melakukan kejahatan. Yang keempat, menegur
dan memperingatkan umat Israel untuk tidak melakukan kejahatan. Artinya jangan tarik ada hidup baik-baik, ada hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, oleh karena sesuatu dan keadaan, pada akhirnya melakukan kejahatan. Yang pasti setiap kejahatan ada konsekuensinya. Konsekuensi bagi umat Israel, tapi juga konsekuensi bagi sang nabi. Kalau Yeskelnya tidak bilang, ada beresiko, ada yang dituntut oleh Tuhan kepada Yeskel. Di situ ada bilang begitu. Kalau engkau tidak bilang, dorang mau mati. Dan engkau mesti memberikan pertanggungjawaban. Dengan demikian, saudara-saudara, sebagai nabi, Yeskel bukan cuma dipanggil untuk mendengar dan menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel, melainkan bertanggung jawab terhadap nyawa setiap umat yang belum, apalagi tidak mendapatkan peringatannya. Padahal Tuhan suruh kasih ingat dorang. Kasih ingat bahwa dorang sudah melakukan kejahatan. Kasih ingat dorang supaya dorang berbalik kepada Tuhan. Kasih ingat pada orang supaya mereka meninggalkan segala bentuk kejahatan mereka. Dan mereka akan mendapat pengampunan. Tapi kalau dorang tidak mau dengar, kalau dorang tidak mau berbalik, kalau dorang tidak bertobat, mereka akan dihukum. Oleh karena itu, apapun resikonya, didengar atau tidak, disukai atau tidak, Yeskel harus menyampaikan firman Tuhan, termasuk menyampaikan peringatan Allah kepada umat tentang akibat-akibat dari kejahatan dan dosa. Sekali lagi, sebagai nabi, Yeskel harus melakukannya tepat seperti yang difirmankan Tuhan, tanpa ditambah, termasuk dikurangi. Jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, sebagai umat Tuhan di masa kini, tentu kita punya tugas yang tidak berbeda dengan Yeskel. Kalau Yeskel penjaga Israel, maka hamba-hamba Tuhan di masa kini adalah penjaga umat Tuhan di masa kini. Penjaga Israel menjaga agar umat hidup taat dan setia pada Tuhan. Oleh karena itu, belajar dari perikop pembacaan kita dalam Yeskel 3 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Tugas kita adalah pertama, apapun status kita dalam persekutuan jemaat, termasuk di Gemim Immanuel Jakarta Barat, apalagi sebagai pelayan khusus, jangan kita lalai, apalagi membiarkan kejahatan merusak sendi-sendi kehidupan pelayanan. Karena kalau sendi-sendi kehidupan pelayanan rusak, sama dengan kita bilang tadi, jangan lupa ini jemaat ini Tuhan sudah berdiri. Jangan di masa perintis pendiri yaitu yang ada saat ini kemudian apa dia nama? So tutup. Itu cerita seperti itu bukan hal yang mustahil, yaitu kan di Eropa dong bilang gereja so ganti begini, so bikin diskotik, so bikin apa dan seterusnya. Nah karena tapi jangan lupa itu dorang mesti pertanggungjawabkan dan karena itu tugas dan tanggung jawab tanpa terkecuali. Jadi mulai dari jemaat, sidi-sidi jemaat,
perangkat-perangkat pelayanan, apalagi pelayan khusus. Sekali lagi, jangan kita membiarkan kejahatan bentuk apapun untuk merusak sendi-sendi kehidupan pelayanan. Tugas kita semua adalah mengingatkan, menegur siapa saja yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Menegur, mengingatkan dengan kasih. Menegur, mengingatkan agar supaya mereka berbalik, agar supaya mereka bertobat dan kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan. Apapun resikonya. Amsal 27 ayat 5, nas pembimbing kita dalam ibadah ini mengatakan lebih baik teguran nyata daripada kasih yang tersembunyi. Apa DP arti itu kasih tersembunyi? Yaitu, mau dibanding dengan teguran nyata yang tujuannya untuk kebaikan. Yaitu, untuk kebaikan orang yang kita tegur. Selanjutnya, sebagai jemaat, sidi-sidi jemaat, apalagi sebagai pelayan khusus, jangan lupa saudara-saudara, kita percaya bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia yang sudah menjadi bagian hidup kita, yang menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi jangan lupa, keselamatan ternyata boleh lepas. Ternyata boleh lepas. Boleh pada akhirnya ketika Kristus datang untuk yang kedua kali, sebenarnya tidak orang punya. Dan karena itu, tugas kita adalah berjuang mempertahankan kasih karunia keselamatan itu. Kita harus jauhi setiap bentuk kejahatan dan hidup tepat dan seperti yang difirmankan dalam rangka mempertahankan kasih karunia keselamatan. Demi kesinambungan pelayanan Gemim, lebih khusus Gemim Immanuel Jakarta Barat, perhatikan nasihat Paulus dalam Filipi 2 ayat 2 sebagai berikut. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ini yang dikatakan Paulus. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Hanya dengan melakukan hal-hal itu, Gemim, lebih khusus Gemim Immanuel Jakarta Barat, akan dapat melaksanakan amanat agung Kristus sampai Kristus datang untuk yang kedua kali. Hanya dengan sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, akan ada kesinambungan pelayanan sampai Kristus datang. Kemudian agenda-agenda besar, kerja gereja, pemilihan pelayan khusus bulan depan akan sukses. Kalau orang sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan hanya dengan sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, semua yang ada dalam persekutuan jemaat ini akan dipenuhi dengan sukacita di dalam Tuhan sampai selama-lamanya. Baku-baku baik, baku-baku sayang, karena nyanda ada temu kasih kala itu yang kita akan dapatkan bila orang baku-baku baik, baku-baku sayang, bukan kerugian, tapi keuntungan. Baku dukung, baku topang, dan segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Amin.